Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Kita bersyukur hari ini di bulan April. Kita percaya Tuhan begitu setia buat saya dan saudara. Dan saudara, bukan saja saya dan saudara menginginkan bahwa hari-hari akan berjalan baik, tetapi mari saudara, kita mau menginginkan bahwa hidup kita semakin hari mendekat kepada Tuhan, semakin hari mencari wajah-Nya. Mari kita mau katakan, Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam setiap waktu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, oh, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu selalu Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah Bapa. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Kami sembah Tuhan, kami percaya Bapa. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Oh Tuhan,
Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Biarkan mulut kami, hidup kami mau mencerminkan kasih setiamu. Kami mau pakai di sisa-sisa hidup kami ini untuk menyenangkan hati Engkau. Kami tidak mau berfokus kepada dunia yang fana. Dunia tidak membawa kami kebahagiaan yang kekal, tetapi kami mau melihat Engkau. Kami mau memandang Engkau. Kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau. Maka di situ ada ketenangan, ada kedamaian dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Tuhan Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Engkau pakai dengan kasih setiamu, Engkau pakai dengan janji-janji-Mu yang tidak pernah Engkau lewati dan tidak pernah Tuhan Engkau tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, urapi hamba-Mu ini ya Bapa. Kami berserah penuh hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati, kita mau siapkan pikiran kita mau meluangkan waktu sejenak kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Apakah saudara sudah siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan? Saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya saudara, kita harus membersihkan hati kita. Supaya apa? Supaya firman yang disampaikan boleh kita dengar, kita masukkan ke dalam hati, pikiran kita. Dan yang terpenting daripada itu adalah kita melakukannya, ya, melakukan sesuai dengan apa saudara, dengan firman Tuhan. Pada malam hari ini saya tergerak sekali untuk men-sharingkan firman Tuhan, bahwa ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita taat kepada Tuhan, maka ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Dan ayat pada malam hari ini boleh terambil dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya. Mari kita mau baca judulnya. Bilangan 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya. Judulnya adalah pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umatnya itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami di negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Amin, puji nama Tuhan. Saudara, saya terberkati sekali dengan firman Tuhan yang terambil di Bilangan ini.
Di mana saudara tahu ya bahwa bangsa Israel ini ya mereka menjadi budak di Mesir ya. Mereka menjadi budak di Mesir dan akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk bisa menyelamatkan bangsa Israel ini supaya mereka keluar dari perbudakan dari tanah Mesir. Untuk apa saudara? Supaya mereka Tuhan itu mau memberikan rencana yang indah ya. Tuhan mau melepaskan, mengangkat bangsa Israel itu keluar dari perbudakan ya, tekanan ya, penyiksaan ya pokoknya Tuhan mau memberikan yang terbaik karena memang bangsa Israel ini adalah bangsa yang Tuhan kasihi ya saudara. Tetapi saudara ya, di firman Tuhan ini Tuhan sudah kasih yang terbaik ya. Tetapi mereka bersungut-sungut ya saudara ya. Ya dalam perjalanan mereka mau ke tanah Kanaan ya. Mereka bersungut karena mungkin ya banyak halangan, rintangan di jalan ya. Entah capek jalannya, entah lapar, entah haus, banyak hal gitu ya. Dan akhirnya karena mereka tidak bisa menguasai diri mereka, mereka lebih mudah bersungut-sungut. Mungkin dari saya dan saudara pernah seperti bangsa Israel ya, di mana Tuhan sebenarnya mau memberikan hal yang terbaik buat kita ya saudara. Ketika kita minta Tuhan, misalnya saudara dalam pekerjaan, Tuhan saya mau pindah dari pekerjaan ini, saya mau bisnis misalnya gitu ya, saya mau berbisnis Tuhan. Akhirnya kita berhenti di kerjaan dan Tuhan kasih bisnis ke kita ya. Ketika dalam perjalanan bisnis, apakah perjalanan bisnis kita akan baik-baik saja terus, mulus aja terus ya? Pasti tidak. Akan ada halangan, tantangan, rintangan, persoalan, masalah ya, bahkan membuat kita jadi pusing ya, dan kita berpikir wah ini salah jalan ya, Tuhan kasih saya tidak tepat ya. Akhirnya kita pindah-pindah ke tempat lain, kita bisnis lain, akhirnya endingnya menyerah, kita balik lagi kerja gitu ya saudara. Nah banyak dari kita yang tidak sabar dengan proses ya. Padahal ya ketika kita sabar melalui proses, maka ada apa saudara? Ada keindahan ya. Saya mau sharing bahwa saya dulu bekerja ya, tetapi ketika saya memutuskan saya ingin berbisnis ya, memang bisnis itu tidaklah mudah. Tetapi setiap proses saya alami sampai saya 9 tahun menjalankan bisnis gitu, saya bersyukur karena saya lebih senang, lebih terberkati dengan saya sekarang. Saya punya kebebasan waktu, saya punya kebebasan finansial. Dari saya harus bekerja, harus waktu saya terbatas ya. Saya mau ke gereja susah, saya ya kalau izin harus dipotong gajinya ya. Tetapi ketika memang impian saya bahwa saya punya kebebasan waktu finansial supaya saya bisa beribadah dengan Tuhan lebih sungguh-sungguh, lebih setia, saya punya uang untuk berbagi dengan orang lain, memberikan melihat sekitar dan membantu sekitar, Tuhan berikan, tetapi bukan dengan proses yang mulus. Ada proses yang dimana mental kita ya saudara dibentuk menjadi mental yang tidak mudah baperan, mental yang tidak mudah pantang menyerah, putus asa ya saudara. Untuk itu saya mau mengingatkan saudara, ketika saudara berdoa dan meminta jalan keluar, dan Tuhan sudah kasih jalan keluar itu, tetapi saudara berpikir bahwa kok kayak gini ya jadinya ya, tetap berada pada rencana Tuhan saudara ya. Saudara harus tetap berada dalam rencana Tuhan ya, karena yang kita lihat bukan saat ini tetapi garis finish ya saudara. Mungkin saudara berpikir ketika saudara ke gereja harus menempuh perjalanan yang jauh berjam-jam ya saudara.
Saudara pikir, saya berhenti aja, ya, saya berhenti aja melayani Tuhan, saya berhenti aja untuk ke gereja karena hujan dan sebagainya, ya saudara ya. Di situ Tuhan menguji kualitas seseorang, ya. Tuhan mau memberkati, Tuhan itu mau memberikan kita kebahagiaan, kenyamanan, ya. Harus melalui proses, ya, dan tidak semua orang bisa mencapai tujuan itu. Karena apa? Seperti bangsa Israel, ya, harusnya mereka udah sampai ke tanah Kanaan, tetapi banyak bersungut-sungut. Padahal di sini firman Tuhan itu sudah jelas, ya, bahwa Tuhan itu Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan ini hanya untuk orang yang mau melewati proses, ya saudara. Untuk itu saudara, jangan pernah kita menyerah dalam keadaan apapun, ya. Situasi sekarang, ya, di mana-mana saya dengar bensin naik, gas naik, ya, semua naik, ya. Tidak ada yang naik, mau wifi, mau kuota, semuanya naik, ya. Siap nggak siap, terima nggak terima, ya inilah dunia, kita harus siap. Saudara, bagaimana kita siap menghadapi semuanya? Yang pasti saudara sehat dalam mengelola keuangan, ya. Sehatlah, bijaklah dalam mengolah keuangan. Jangan mempergunakan uang untuk hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, seperti kita harus menginvestasikan di investasi yang bodong, investasi yang menjanjikan hanya duduk diam saja dan menghasilkan uang. Padahal, ya, firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu di dunia ini kalau kita mau dapetin harus ada dengan jerih payah, ya, tidak ada dengan duduk-duduk santai. Ya, kalau mungkin ada yang duduk-duduk santai mungkin bisa jadi warisan, tapi tetap juga, ya, walaupun dapat warisan juga harus bisa mengolahnya dengan baik, ya. Bukan dengan santai terus uang masuk, bukan, tetapi kita harus melalui proses. Bisa mungkin pertama 2 kali dapat, tapi selanjutnya jangka panjangnya, ya saudara, kita melihat jangka panjangnya. Jadi saudara, bijaklah dalam mengolah keuangan. Jangan sampai kita salah mengolah keuangan, akhirnya apa? Ketimpuk hutang, ya, kita jadi banyak hutang. Kita jadi stres, ya, orang banyak, ya, orang yang stres karena hutang. Untuk itu harus bijak, ya. Yang kedua adalah saudara harus belajar juga mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Ketika saudara mau bekerja, mau usaha, mau melakukan apapun itu, berserah kepada Tuhan, ya. Percaya bahwa Tuhan akan memberkati tangan kita, ya, mulut kita, kaki kita, dan tidak pernah terbatas. Mungkin kita berpikir bahwa gaji kita kecil, ya, tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Karena kalau Tuhan memberkati itu tidak terbatas. Berkat bukan bicara tentang keuangan saja, tetapi tentang kesehatan, tentang kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu juga berkat yang luar biasa, saudara, ya. Jadi kebahagiaan, ya, sukacita, kita tidak bisa hitung dengan berapa banyak uang kita, berapa banyak tabungan kita, berapa banyak investasi kita. Tetapi semuanya itu, ya, bagaimana kita membawa Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Saudara siap menerima Tuhan, ya, yang mengendalikan kehidupan saudara? Kalau saudara mau mengundang Tuhan dan dengan senang hati, ya, saudara minta kepada Tuhan untuk masuk ke dalam hidup saudara, maka percaya tidak ada yang sulit, ya. Walaupun tantangan-rintangan tidak akan berhenti, tetapi kita ada kekuatan untuk melewatinya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan saya dan saudara, ya, untuk tetap
jaga hati, tetap percaya bahwa garis finish kita itu akan indah ya. Jangan gunakan mulut kita untuk bersungut-sungut, untuk menyakiti orang lain ya dengan perkataan kita, tetapi pergunakanlah perkataanmu untuk memuliakan nama Tuhan. Jika ada badai persoalan, biasakan untuk memuji Tuhan ya. Jangan biasakan mulut itu untuk bersungut-sungut, jangan. Tetapi biasakan diri saudara untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa berikan yang terbaik, dan kami diingatkan untuk mengerti rencana Tuhan, dan Engkau mengajarkan kami untuk tidak bersungut-sungut dalam segala keadaan, tetapi kami mau bersyukur atas kasih setia Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau hidup, Engkau memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mau beraktivitas. Pakai kami, berkati kami dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jika saudara terberkati dengan siaran ini, saudara boleh membagikan ke kerabat saudara. Kita sama-sama saling menguatkan di era yang susah, sulit ini. Kita percaya bahwa lewat siaran-siaran yang membangun akan membawa kita juga untuk terus mendekatkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom.